Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Ariyidanto. Pada kesempatan kali ini adalah sebagai host, di mana di sini juga ditemani oleh narasumber kita. Halo Bang Mastra, boleh sedikit untuk melakukan perkenalkan? Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Putu Mahastra Desa Putra, di mana di sini saya akan menjadi narasumber terkait sistem merit dalam ASN. Baik, itu dia perkenalan dari narasumber kita. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang yang tadi sudah disebutkan, yaitu sistem merit. Nah, mungkin teman-teman di sini baru mendengar tentang adanya sistem merit ini. Mari langsung saja kita bertanya pada narasumber kita. Kak Mastra, boleh dijelaskan nggak sih apa sih itu sebenarnya sistem merit? Nah, boleh nih. Apalagi topik kita saat ini kan tentang sistem merit. Nah, di mana sistem merit itu merupakan sistem manajemen ASN yang bertitik tumpu kepada kompetensi, kinerja, prestasi. Dan di mana artinya ASN yang ingin mendapatkan promosi jabatan itu wajib memiliki prestasi, kompetensi, dan juga kinerja yang baik, dan bukan berdasarkan terhadap nepotisme ataupun faktor lain yang memang tidak relevan terhadap kinerja dari seorang ASN itu sendiri. Jadi seperti itu. Wah, menarik sekali ini pembincangan pada kesempatan kali ini. Kemudian apa saja sih prinsip-prinsip utama dalam sistem merit ini? Nah, kalau di sistem merit itu sendiri ada 5 konsep sih sebenarnya yang menjadi dasar dari sistem merit ini. Yang pertama yaitu terkait objektivitas, di mana penilaian kinerja ASN itu berdasarkan kepada kinerjanya si ASN ini dan prestasi yang memang dilakukan oleh si ASN ini. Yang kedua yaitu akuntabilitas, di mana ASN bertanggung jawab atas kinerja dan prestasinya sendiri. Yang ketiga yaitu keadilan, di mana semua ASN diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat yaitu kompetitif, di mana ASN harus bersaing dengan sehat antara rekan kerjanya yang lain. Yang kelima yaitu profesionalisme, di mana ASN di sini harus bekerja secara profesional dan juga berintegritas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi begitu, Kak. Oh, berarti sistem merit ini kan pasti sistem yang baru juga ya. Kemudian bagaimana sih perbedaan antara sistem merit ini dengan sistem yang sebelumnya? Nah, jadi ada nih beberapa perbedaan yang memang mencolok terlihat dari sistem merit dan juga sistem yang sebelumnya. Dimana seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu sistem merit ini mengunggulkan prestasi si ASN-nya sendiri. Jadi tidak berdasarkan kepada nepotisme ataupun kedekatan pejabat dengan ASN-nya ini. Jadi memang sistem merit ini dibuat agar nantinya kita dapat menumbuhkan ASN yang berjiwa kompetitif dan juga berjiwa sportivitas tinggi. Jadi seperti itu perbedaan yang paling mendasarnya. Berarti sistem merit ini bisa kita bilang memiliki banyak manfaat ya? Ya, benar sekali. Kalau sistem merit ini manfaatnya banyak banget nih dari segi manajemen ASN itu sendiri. Yang pertama itu bisa meningkatkan kompetensi ASN. Yang kedua itu bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Yang ketiga itu bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang keempat dan terakhir itu dari sistem merit ini bisa membangun budaya meritokratis, yaitu sistem yang mendorong budaya di mana ASN yang berprestasi akan mendapatkan promosi jabatan lebih sering atau mungkin lebih mudah mendapatkan promosi jabatan dibanding ASN yang memang tidak berprestasi. Jadi seperti itu. Tentu saja pasti dalam penerapannya nggak semudah itu dong. Pasti penerapan dalam sistem merit ini juga memiliki tantangan. Nah, apa saja sih tantangannya itu? Nah, benar juga nih, kalau setiap sistem itu pasti ada tantangan dan juga cobaan-cobaan pada saat kita menjalankannya. Nah, di sistem merit ini ada setidaknya 3 tantangan yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu perubahan mindset, di mana masih banyak ASN kita yang terbiasa dengan sistem lama, sehingga dalam perubahan dari sistem lama ke sistem merit ini mungkin akan memerlukan waktu yang lama terkait dengan perubahan mindsetnya. Yang kedua yaitu keterbatasan infrastruktur, di mana infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur yang mampu mendukung penerapan sistem merit dalam kehidupan sehari-hari ASN ini, seperti sistem penilaian kinerja ASN yang objektif dan transparan. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu kurangnya budaya meritokratis, yaitu budaya yang menjunjung tinggi prestasi dari seseorang ataupun kinerja dari seseorang di Indonesia. Jadi mungkin itu 3 kendala-kendala yang akan dihadapi oleh ASN kita pada saat mulai ingin melakukan budaya merit ini. Seperti itu, Kak. Dari ketiga tantangan tersebut,
Lalu bagaimana sih cara kita mengatasi tantangan tersebut? Nah, untuk cara mengatasinya juga ada 3 nih, biar cocok dengan tantangan-tantangan yang ada. Yang pertama yaitu sosialisasi dan edukasi, di mana kita perlu mengedukasi ASN-ASN kita pentingnya budaya meritokratitas ini, agar nantinya ASN kita dapat bertumbuh dengan baik dan juga sehat. Yang kedua yaitu mengembangkan infrastruktur, di mana infrastruktur yang dimaksud adalah mekanisme untuk menilai kinerja seorang ASN dengan transparan, efisien, dan juga objektif, sehingga nantinya ASN yang berprestasi memang benar-benar mendapatkan reward yang sepadan. Yang ketiga yaitu pengawasan dan penegakan hukum, di mana di sini perlu dilakukan pengawasan dan penegakan hukum secara berkala dan juga sistematis, sehingga sistem merit ini dapat diterapkan secara adil dan konsisten nantinya, seperti itu. Wah, sangat lengkap dan jelas banget ya penjelasan dari Kak Mastra. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir buat Kak Mastra nih. Apa sih tips bagi PNS untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya dalam sistem merit? Nah, ada beberapa tips nih dari saya untuk PNS yang ingin meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam sistem merit ini. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi, di mana karena sistem merit ini merupakan sistem yang berdasarkan dengan kompetensi, jadi kita harus meningkatkan kemampuan diri kita sendiri atau soft skill kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja, di mana untuk berprestasi kita harus memiliki kinerja yang baik, sehingga kinerja di sini sangat penting untuk meningkatkan prestasi kita. Yang ketiga yaitu meningkatkan prestasi. Nah, karena kinerja sudah kita tingkatkan, maka prestasi kita harus terus kita kejar. Contohnya kita harus mendapatkan atau memiliki target-target dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Yang keempat yaitu membangun networking, di mana sistem merit ini juga berguna atau diperlukan untuk membangun hubungan baik antar ASN, bukan hanya saling berkompetisi saja, tapi juga harus memiliki hubungan baik antara satu ASN dan ASN lainnya. Jadi seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Kak Mastra atas waktu dan kesempatannya. Nah, tadi kita sudah mendengar nih apa sih itu sistem merit. Semoga hasil bincang-bincang ini bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.